Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin dengan NIM 2002 05501009. Dengan adanya video ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Teknik Kendali Industri, yang mana pada kali ini saya akan memaparkan bagaimana mendesain dan rancangan penjepit karung menggunakan PLC, bagaimana mendesain dan merancang penjepit karung menggunakan PLC. Jadi langsung saja. Pertama, tentu sebelum masuk ke mendesain dan rancang kita perlu ke permasalahannya terlebih dahulu. Nah, di mana permasalahannya itu dia di sini dibutuhkan sebuah penjepit karung untuk menjepit karung pada sebuah mesin agar dapat menahan karung lalu dimasukkan hasil produk perusahaan, yaitu gula yang sudah jadi untuk agar dapat penuh pada karung. Nah, kemudian di sini dipaparkan alat yang akan digunakan atau device. Yang pertama itu PLC. Nah, PLC di sini yang digunakan PLC Omron dan programnya menggunakan software aplikasi CX1. Kedua ini pneumatik, di mana pneumatik ini terdiri dari kompresor. Nah, kompresor biasanya dari perusahaan. Dan kemudian silinder single acting atau single acting silinder. Kedua saklar kontak. Kemudian filter pneumatik dan solenoid. Dan ketiga ini penahan, di mana penahan di sini berupa besi untuk menekan karung dari dua sisi sehingga karung terjepit. Besi yang digunakan adalah besi yang dilapisi bahan karet atau styrofoam agar tidak merusak karung dan tertahan dengan baik. Jadi seperti yang dapat dilihat, konsep dasar dari mesinnya itu seperti ini. Dapat dilihat bagian atas di sini adalah keadaan sebelum menjepit dan yang di bawah ini adalah keadaan setelah menjepit. Nah, jadi saya jelaskan di sini dia menggunakan pneumatik. Di sini adalah silinder. Jadi di sini adalah silinder single acting, di mana untuk menekan keluar pistonnya dia menggunakan tenaga angin atau pneumatik itu sendiri. Nah, kemudian untuk kembali maka ada per dalam silinder ini. Jadi ketika tidak ada tekanan angin yang masuk, maka per akan mendorong piston masuk kembali ke atas. Nah, di sini menggunakan dua silinder acting, di mana dari kedua sisi untuk menjepit karung. Jadi ketika posisi seperti ini dia tidak menjepit. Nah, kemudian jika ingin dilakukan penjepitan, maka operator dia akan masukkan karung terlebih dahulu. Nah, setelah dia memasukkan karung dan tahan, kemudian dia menekan tombol saklar on, maka silinder akan aktif dan mendorong piston keluar sehingga dia menjepit bagian karung. Maka seperti yang dapat dilihat di sini, dia menjepit karung agar menahan ketika diisi oleh gula. Jadi dia akan keluar. Jadi di sini terdapat di bagian yang bagian sini dia ada besi-besi semacam seperti engsel atau bulat. Jadi dia bergerak, lapisan besi ini dia bergerak mengikuti corong ini karena ada besi di sini. Jadi dia dapat ke arah atas atau bawah. Jadi dapat lihat di sini dia keadaan normalnya dia miring seperti ini. Kemudian ketika didorong, maka bagian bawah terkena sehingga dia lurus mengikuti corongnya. Jadi kemudian karena didorong oleh pneumatik, maka tentu karung juga akan terjepit. Dan kenapa agar jepitan dan kuat, tentu dilapisi bagian sini itu bahan karet atau styrofoam. Nah, kemudian di sini juga dipasangkan penahan untuk pneumatiknya, dan seharusnya juga di bagian sini diberikan penahan karena dia yang mendorong. Jadi diberikan sini besi-besi untuk menahan pneumatiknya agar tetap pada tempat. Baik, langsung saja kita pada flowchartnya. Jadi flowchartnya itu sederhana, mulai dari tombol start, kemudian input saklar on yaitu ditekan, maka karung menjepit prosesnya. Kemudian input lagi, saklar off ditekan aktif, maka prosesnya itu adalah karung tidak menjepit. Jadi kemudian berakhir. Jadi seperti ada flowchartnya. Nah, kemudian kita lihat pada ladder diagram CX1-nya, dimana yang ladder diagram ini atau program ini yang kemudian akan dimasukkan ke PLC Omron, entah itu PLC Omron CP1E atau CP1L. Jelasnya kita menggunakan software CX1 yang bisa memasukkan program pada PLC juga, pada PLC jenis Omron. Jadi hanya
Jadi dapat dilihat di sini memiliki 4 input. Yang pertama start, kemudian stop, kemudian switch 1 dan switch 2. Dan di sini merupakan keep atau pengunci untuk menyalakan rangkaian dan mematikan rangkaian. Kemudian ada output di sini. Di sini output untuk menjepit dan output untuk lepas jepit. Output di sini nantinya tidak dihubungkan langsung kepada pneumatik karena tidak bisa. Jadi dihubungkan kepada solenoid. Nah, solenoid itu yang akan membuka dan menutup jalur angin. Nah, kemudian ketika ini 100 aktif, maka dia membuka jalur untuk angin yang kemudian masuk dan mengirimkan angin dan akan mendorong piston keluar. Dan ketika tombol switch 2 tidak ditekan, maka saklar off aktif dan dia akan menutup solenoid akan menutup jalur angin ke silinder sehingga tidak ada tekanan angin yang masuk lagi ke silinder dan per akan mendorong masuk kembali piston silinder. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin dapat kita simulasikan bagaimana kinerjanya dari aplikasi CX1 ini. Baik, jadi di sini kita lihat ada tombol start. Pertama-tama untuk dapat menjalankan sistem ini, kita harus ditekan tombol start terlebih dahulu. Dan ketika ditekan sekali itu cukup. Kemudian untuk ketika ditekan lagi, dia akan tetap aktif dan dimatikan lagi. Bagaimana cara mematikan sistemnya itu? Ditekan tombol stop, maka sistem itu tidak berjalan. Jadi kita nyalakan kembali. Nah, kemudian di sini kita sang operator menekan tombol on. Nah, maka dia akan menjepit. Jadi dia akan menjepit. Outputnya yang keluar akan ke solenoid. Kemudian solenoid itu akan membuka jalur angin sehingga jalur angin, tekanan angin dapat masuk ke silinder dan mendorong piston keluar sehingga karung dapat terjepit. Dan di sini juga saklarnya itu hanya perlu ditekan sekali. Nah, kemudian saklar 3 juga hanya perlu ditekan sekali. Jadi ketika kita menekan tes, nah di sini outputnya akan aktif, di mana output ini nanti akan terhubung ke solenoid yang mana dia akan menutup jalur angin yang masuk ke silinder sehingga tidak ada tekanan angin yang masuk ke silinder dan per yang ada dalam silinder pun akan mendorong kembali piston masuk. Jadi mungkin seperti itu. Dan kemudian ditekan lagi, dia akan aktif lagi dan yang solenoid untuk menutupnya akan mati dan solenoid yang membuka akan menyala. Jadi ketika salah satu tombol ditekan, maka output yang lainnya itu akan non aktif agar tidak terjadi kondisi yang mungkin dapat saling tabrak atau dapat menimbulkan sistem itu tidak bekerja. Jadi mungkin seperti itu untuk simulasinya sendiri. Baik, kita kembali ke PPT-nya. Jadi dapat kita lihat di sini mana keep jadi terhubung ke sini untuk penguncinya. Jadi mungkin baik kita langsung saja bagaimana agar kinerjanya itu dapat stabil, agar desain dan rencana itu dapat baik dan stabil. Jadi pertama di sini kita perlu menjaga kinerja penjepit karung agar tetap baik, maka perlu dilakukan penggantian karet atau styrofoam pada besi penahan. Jadi pada besi itu yang terdapat lapisan karet atau styrofoamnya itu perlu diganti secara rutin karena itu yang memang benar-benar menjepit karung. Kalau itu bahannya jelek atau sudah tidak layak, maka mungkin itu akan merusak atau mengotori karung, maka perlu juga dilakukan penggantian. Nah, kedua, agar dorongan dari pneumatik yakni silinder dapat kuat memerlukan kompresor yang besar juga. Nah, di sini tentu pada perusahaan-perusahaan itu yang banyak menggunakan pneumatik pasti ada satu sumber di mana kompresornya. Nah, kompresornya ini kompresor besar. Dia mensuplai semua tekanan angin untuk semua pneumatik yang ada pada pabrik. Nah, kemudian ketiga, agar kinerja silinder dapat dipantau dan stabil,
perlu dipasangkan filter pneumatik agar silinder terjaga dan tidak kemasukan hal yang tidak diperlukan seperti air yang berasal dari kompresor. Nah, berhubung yang digunakan kompresor besar ini, kadang itu yang pada perusahaan itu terdapat setetes air atau 2 tetes air. Nah, untuk agar tidak masuk ke silinder dan mengganggu kinerja silinder, maka dipasangkan filter. Nah, di filter juga ini dapat dilihat berapa tekanan anginnya, sehingga dapat dipantau lebih mudah untuk memaksimalkan kinerja silinder. Nah, kemudian di sini pembersihan atau penggantian silinder pneumatik juga perlu diperhatikan, terutama bagian dalam silinder agar kinerja tetap dapat maksimal. Nah, di bagian dalam silinder ini biasanya terdapat oli atau minyak, semacam oli minyak untuk silinder, agar pergerakan pistonnya itu dapat lebih lancar ketika terkena tekanan angin. Nah, berhubung terkena tekanan angin, pasti olinya lama kelamaan itu akan kering atau habis, atau bisa saja pada silinder itu terdapat kebocoran sehingga olinya keluar, maka perlu dilakukan penggantian agar perlu dipantau dan dilakukan penggantian jika memang keadaan sudah tidak baik, agar tidak mengganggu kualitas produk dan tidak mengganggu kinerja produk juga, kinerja menghasilkan produk. Nah, kemudian pemasangan saklar on dan saklar off dipasang bagian mudah terlihat dan mudah dijangkau oleh operator agar dapat dengan mudah mengoperasikannya. Jadi tentu operator yang akan mengaktifkan dan menonaktifkan penjepit karung maka perlu diletakkan di bagian yang memang mudah dijangkau oleh operator. Jadi dia ambil karung, kemudian dia masukkan ke corong. Setelah dia masukkan ke corong, dia menekan tombol on. Nah, ketika tombol on, lalu silinder itu kemudian menjepit, terus dia melepas. Kemudian barulah akan terisi gula dari kemudian karena gula berhubung itu ada beratnya, jadi perlu ditahan oleh penjepit ini. Maka itu karung ditahan oleh penjepit dan gula dapat terisi tanpa jatuh dan tidak tertumpah-tumpah. Jadi setelah penuh, maka operator menekan tombol off dan melepas jepitan. Kemudian dia akan tersimpan. Jadi tinggi karungnya itu di bagian bawah itu ada conveyor. Jadi karung itu ketika terjepit, karungnya itu ada sekitar 1 atau 2 cm yang dari conveyor. Nah, kemudian dilepas, maka karungnya akan jatuh ke bawah. Ketika karungnya jatuh ke bawah, tentu tidak akan terlalu berefek karena jaraknya 1 atau 2 cm. Kemudian bagi belakang ada besi penahannya. Kemudian barulah conveyor bergerak bergerak ke sana untuk mengangkut gula tersebut. Nah, kemudian di sini lapisan karet atau styrofoam yang berfungsi menahan karung lama kelamaan akan semakin tipis atau terkikis akibat penggunaan lama. Maka lapisan atau bagian ini juga perlu penggantian ketika sudah terlihat kurang baik. Nah, di sini yang menyebabkan jepitan dari karung itu lumayan kuat atau dapat menahan dengan baik itu adalah bahan karet atau styrofoamnya. Kan karet bersifat memang menekan ketika ditekan. Jadi ketika ditekan oleh silinder dan tidak ada karet di situ, tentu tekanannya itu tidak akan kuat, tidak akan menjepit dengan kuat. Makanya perlu diberikan di situ besi, pada besi itu perlu diberikan bahan karet atau styrofoam yang menempel dengan baik, dan ketika silinder mendorong dia benar-benar menekan dengan kuat sehingga dari 2 sisi yang kemudian benar-benar menjepit dengan baik. Nah, kemudian lapisan karet atau styrofoam yang berfungsi menahan karung juga perlu diperhatikan agar tidak merusak karung atau mengotori karung. Nah, tentu juga karena di sini di pabrik gula bahan makanan tentu harus steril, makanya juga perlu diperhatikan bagaimana kondisi dari bahan karetnya atau bahan styrofoamnya, jangan sampai dia itu merusaki karung atau mengotori karung. Tentu itu akan berdampak kepada customer yang akan memberikan feedback ke perusahaan. Makanya tentu juga harus diperhatikan benar-benar silinder ini atau penjepit ini agar tidak merusaki karung. Mungkin begitu saja bagaimana yang baik. Untuk pada pneumatik juga dia menggunakan untuk mengalurkan anginnya menggunakan dari kompresor, kemudian dia ke
ke saklar, mungkin ke solenoid. Solenoid ini yang kemudian dikenal dengan PLC. Jadi solenoid ini dia membuka atau menutup seperti keran. Dia membuka atau menutup tekanan jalur angin yang dari kompresor. Jadi ketika PLC outputnya aktif, solenoid itu akan membuka jalur angin sehingga tekanan angin dapat lewat dan masuk ke filter. Kemudian dari filter itu dia disaring agar tidak ada hal-hal yang diinginkan seperti tetesan air, kemudian baru masuk kepada silinder. Nah, kemudian ketika tombol off ditekan, maka PLC akan mengeluarkan output di mana solenoid yang terhubung ke solenoid kemudian akan menutup kembali jalur angin sehingga tidak ada tekanan angin yang masuk kepada filter dan tidak ada tekanan angin yang masuk ke silinder. Maka silinder itu karena single acting, tidak ada tekanan angin dari yang mendorong piston, maka pernya akan mendorong. Tidak ada tekanan angin, maka per yang akan mendorong masuk kembali piston. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait desain dan perancangan penjepit karung menggunakan PLC. Jadi saya Muhaimin, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.